warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video pembelajaran kimia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bentuk molekul. Oke, sebelum kita membahas tentang bentuk molekul, anak-anak ibu masih ingatkah bagaimana struktur Lewis dari H2O? Oke, ini ya struktur Lewis dari H2O. Nah, di mana molekul H2O itu terdiri dari 2 atom H dan 1 atom O. Mereka membentuk ikatan yang stabil, yaitu ikatan secara duplet maupun ikatan secara oktet. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan teori domain elektron dengan benar. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menentukan jumlah domain elektron ikatan maupun domain elektron bebas. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat menentukan tipe molekul. Nah, yang keempat, peserta didik dapat menggambarkan bentuk molekul dengan benar. Oke, kita ketahui bersama bahwa hampir dari 70% bumi kita ditutupi oleh air. Nah, kita ketahui ya bahwa air itu sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan kita, baik untuk kita mencuci, untuk kita memasak, dan lain sebagainya. Nah, ternyata dalam suatu molekul itu mereka memiliki bentuk molekul yang berbeda-beda. Nah, bentuk-bentuk molekul tersebut yang akan menentukan sifat dari molekul itu. Apakah bersifat polar, apakah bersifat non-polar. Nah, apa gunanya bentuk molekul itu? Nah, bentuk molekul itu berfungsi untuk menggambarkan bagaimana ikatan atom-atom dalam molekul, untuk menggambarkan bentuk 3 dimensi dari letak atom-atom itu. Nah, yang terakhir, untuk mengetahui besarnya sudut-sudut ikatan yang terbentuk dalam suatu molekul. Oke, di sini kita menggunakan 2 teori untuk menggambarkan bentuk molekul. Teori pertama yaitu adalah teori domain elektron. Teori yang kedua adalah teori hibridisasi. Nah, yang kita bahas hari ini adalah teori domain elektron. Apa itu teori domain elektron? Teori domain elektron atau VSEPR, Valence Shell Electron Pair Repulsion, atau teori tolakan pasangan elektron di sekitar atom pusat. Nah, sebelum kita membahas tentang teori bentuk molekulnya, kita lihat dulu ya. Nah, ini adalah contoh dari bentuk molekul H2O. Nah, di sini ada istilah domain elektron. Domain elektron itu adalah jumlah pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan. Nah, yang ini adalah pasangan elektron bebas. Nah, yang ini adalah pasangan elektron ikatan, sehingga membentuk molekul H2O seperti V atau bengkok. Oke, sebelum kita menggambarkan bentuk molekul, kita harus tahu dulu menentukan tipe molekul. Tipe molekul adalah notasi yang menyatakan jumlah domain atau pasangan elektron di sekitar atom pusat, baik pasangan elektron bebas maupun pasangan elektron ikatan. Adapun rumus dari tipe molekul yaitu AXMEN, di mana A itu menyatakan atom pusat, X itu menyatakan pasangan elektron ikatan, M itu menyatakan jumlah pasangan elektron ikatan, E itu menyatakan pasangan elektron bebas, dan N itu menyatakan jumlah pasangan elektron bebas. Nah, bagaimana bentuk molekul H2O ini menjadi seperti V atau bengkok ini? Nah, ada 3 prinsip domain elektron. Nah, yang pertama itu antara domain elektron di sekitar atom pusat ini saling tolak-menolak, sehingga mereka mengatur dirinya sendiri, sehingga tolakan yang dihasilkan menjadi lemah. Nah, kita ketahui bahwa tolakan antara PEB-PEB itu akan lebih besar daripada PEB-PEI dan lebih besar daripada PI-PI. Nah, untuk bentuk molekul sendiri yang ditentukan adalah dari PEI-nya. Dari domain 4. Oke, untuk domain 4 ada 3 tipe. Nah, tipe yang pertama adalah AX4. Nah, AX4 ini dimana terbentuk dari 4 pasangan elektron ikatan dan tidak ada pasangan elektron bebasnya. Nah, bentuk ini adalah tetrahedral, di mana sudut ikatannya adalah 109,5 derajat. Oke, contohnya adalah CH4. Nah, ketika ikatan ini putus, nah kemudian dia menjadi AX3E, di mana terdapat 3 pasang elektron ikatan dan 1 pasangan elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebas ini nanti yang akan
menyebabkan sudut ikatannya menjadi lebih kecil dari 109,5 derajat. Nah, ini bentuknya adalah trigonal piramida. Nah, untuk bentuk selanjutnya yaitu ketika pasangan elektron ikatan ini putus dan terbentuk dua pasangan elektron bebas dan dua pasangan elektron ikatan, ini tipe molekulnya AX2E2. Contohnya adalah H2O. Nah, pasangan elektron bebas ini akan saling tolak-menolak. Tolak-menolak pasangan elektron bebas ini menyebabkan sudutnya menjadi semakin kecil, yaitu sekitar 104,5 derajat. Contohnya adalah H2O. Nah, jadi makanya bentuk molekul H2O itu adalah V atau bengkok. Oke, kita akan membahas hubungan antara domain elektron dan bentuk molekul. Nah, yang pertama adalah domain 2. Nah, ini contohnya domain 2, yaitu tipe molekulnya adalah AX2. Oke, karena di sini ada dua pasang elektron ikatan. Nah, ini bentuknya adalah bentuknya linier. Bentuknya ini adalah linier. Nah, contohnya adalah BeCl2, di mana sudut yang terbentuk adalah 180 derajat. Oke, kita lanjutkan ke domain 3. Nah, untuk domain 3, oke, bentuk dasarnya seperti ini. Domain 3, bentuknya adalah tipe molekulnya adalah AX3. Nah, bentuknya adalah tetrahedral. Contohnya adalah BCl3. Nah, di mana sudut ikatan yang terbentuk adalah 120 derajat. Nah, ketika satu ikatannya lepas dan digantikan oleh satu pasangan elektron bebas, nah, tipe molekulnya menjadi AX2E. Nah, tolakan pasangan elektron bebas ini menyebabkan sudut ikatannya menjadi semakin kecil, sehingga ikatan yang terbentuk, sudut ikatan yang terbentuk kecil dari 102 derajat. Oke, kita lanjutkan ke domain 4. Oke, ini adalah bentuk dasar dari domain 4. Oke, kita lanjutkan ke domain 5. Oke, ini adalah tipe molekul dari AX5, mana di sini ada 5 pasangan elektron ikatan dan tidak ada pasangan elektron bebasnya. Nah, bentuknya adalah trigonal bipiramida. Nah, sudut ekuatornya adalah 120 derajat, sementara sudut aksialnya adalah 90 derajat. Oke, contohnya adalah PCl5. Nah, di domain 5 ini nanti akan membentuk 4 domain. Selain itu ada nanti AX4E, AX3E2, AX2E3. Nah, kita lanjutkan ke domain 6. Nah, ini adalah contoh domain 6. Oke, domain 6. Bentuknya adalah oktahedral. Bentuknya adalah oktahedral. Nah, sudutnya yang terbentuk adalah 90 derajat. 90 derajat. Tipenya adalah AX6. Di sini ada 6 pasangan elektron ikatan dan tidak ada pasangan elektron bebas. Nah, nanti akan ada 3 tipe di domain 6, yaitu AX6, AX5E, dan AX4E2. Nah, jadi dapat kita buat kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk menggambarkan bentuk molekul, kita bisa menggunakan teori domain elektron dengan menggunakan rumus tadi, yaitu AXM-EN. Kita dapat menentukan tipe molekulnya seperti apa, sehingga kita bisa mengetahui kenapa bentuk molekul itu berbeda-beda. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.